Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Waalaikumsalam Nurhayu. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kita ya. Iya, Bu Ayu, mohon maaf saya mengganggu waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan tidak direpotkan ya. Saya direpotkan. Iya Bu Ayu, untuk kepentingan dalam proses. Ini hanya tanya-tanya sederhana saja. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan yang sudah dilakukan. Pada intinya dengan proses pembelajaran seorang guru. Bu Ayu sudah berapa tahun mengajar, Bu Ayu? Untuk berapa tahun mengajar ini insya Allah tahun ke-14. Bagaimana kesannya, Bu Ayu? Wah, yang jelas menjadi guru itu menyenangkan begitu. Ya. Meskipun kita harus terus mengupgrade diri karena mungkin guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang itu berbeda, zamannya berbeda, anaknya pun berbeda. Ya. Terus kira-kira Bu Ayu punya trik atau apa yang bisa menyenangkan selama menjadi guru? Apakah dalam proses pembelajarannya atau bagaimana? Oke, kalau untuk trik atau cara khusus mungkin rata-rata sebagian besar guru sama ya Pak Pitoyo. Apalagi saya mengambil pelajaran yang mungkin tidak terlalu disukai anak-anak. Apa itu? Oke, saya kebetulan mengajar mata pelajaran atau guru matematika. Matematika ya. Begitu. Kalau untuk triknya, intinya saya buat pembelajaran itu sesantai mungkin, tetapi tidak mengurangi makna dari belajar itu sendiri atau kontennya, karena saya yakin anak-anak juga sudah cukup pusing dengan istilah matematika, tapi mungkin saya buat sesantai dan tidak terlalu menakutkan untuk mereka. Yang penting mereka mau berupaya belajar, kalau untuk hasil itu bergantung kepada usaha dan kemampuan mereka. Begitu. Untuk untuk secara di kelas pun kalau untuk pembelajarannya ya mungkin supaya menyenangkan, kadangkala kami menggunakan metode kooperatif, berkelompok, supaya anak-anak juga ada bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Dan yang penting di awal itu mereka harus siap kondisinya untuk belajar, jadi menyiapkan itu. Wah, berarti secara otomatis dari program-program yang pemerintah yang dilakukan dalam guru penggerak sudah masuk sebetulnya dalam proses pembelajaran, di mana mungkin ini saya kenalkan ya, pembelajaran diferensiasi tadi sempat kooperatif, mungkin di mana siswa itu yang diinginkan gitu ya. Kemudian bagaimana anak-anak siap dalam proses pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan Bu Ayu selama proses pembelajaran yang sudah dilakukan yang sekiranya kalau nggak salah mirip seperti diferensiasi? Kira-kira apakah kan tadi sesuai keinginan ya? Iya. Kalau Bu Ayu gimana? Kalau untuk proses pembelajarannya sendiri, mungkin sejauh ini mungkin saya juga masih terbatas pada penjelasan secara klasikal ataupun melihat video, karena sekarang kan sudah apapun bisa dicari di internet ya Pak, kan gitu. Jadi mungkin supaya anak-anak tidak bosan, saya menggantikan dengan video YouTube, mungkin seperti itu. Terus saya juga memperhatikan anak-anak, kadang-kala ada anak yang tipe belajarnya itu tidak semuanya suka berdiam diri dan mengerjakan soal. Kadang-kala ada yang harus bergerak baru anaknya terlihat aktif dan yang lainnya. Mungkin kalau untuk secara gaya belajar atau tipe belajar anak-anak itu sudah saya cermati dan sudah saya pantau, tapi kalau untuk membedakan secara penugasan mungkin belum, tapi kalau untuk proses pembelajaran sendiri itu sudah saya coba untuk melalui YouTube itu tadi. Baik. Berarti tujuan pembelajarannya kurang lebihnya sudah ya Bu ya, tercapai ya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu saya yakin yang diinginkan Bu Ayu sudah ya. Sebagian besar mungkin sudah ya. Tapi mungkin masih dan pendekatan ke pembelajaran diferensiasi mungkin KSE sudah mengenal sebelumnya diferensiasi Bu Ayu KSE kurang lebihnya sama. Jadi yang diterapkan itu mungkin istilah saja. Jadi pada saat Bu Ayu melaksanakan itu bisa dikatakan diferensi. Di saat anak-anak tenang itu bisa dikatakan mereka sudah melakukan sosial emosional. Jadi ini salah satu guru yang luar biasa, nantinya bisa mengarah ke pembelajaran tersebut. Kira-kira apa ya,
kalau nggak salah di sini area pengembangannya kalau misalkan kemampuan yang diinginkan dalam kegiatan pembelajaran adalah kegiatan apa Bu? Proses atau? Kalau saya mungkin sementara ini ingin lebih ke arah prosesnya Pak, begitu. Kenapa itu? Iya, supaya anak-anak mungkin dalam proses pembelajarannya itu bisa lebih kreatif, artinya tidak hanya sekedar dari saya, tapi dengan sumber belajar yang lain mungkin. Jadi mengarah kepada prosesnya terlebih dahulu. Mungkin nanti kedepannya mungkin saya bisa meningkatkan atau mengembangkan ke arah mungkin membedakan siswa dari gaya belajarnya. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus dulu untuk mencoba fokus pada area pengembangan saya adalah pada proses. Dan itu termasuk strategi yang dilakukan ya, luar biasa. Jadi Bu Ayu, terima kasih sudah melakukan coaching pada hari ini dengan saya. Mudah-mudahan nanti pada saat proses pembelajarannya saya bisa ngintip dikit ya, nanti bisa kita syuting bersama. Tapi tolong nanti bisa dibuatkan RPP-nya. Baik Pak Fitayo, saya coba. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya Mas mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Fitayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10A. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Oke. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di pelajaran matematika dengan Bu Ayu di sini ya. Kita akan melanjutkan materi dari pelajaran minggu yang lalu, yaitu masih terkait dengan trigonometri begitu. Kalau pada minggu yang lalu, pekan yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu trigonometri, berbagai perbandingan nilai sudut di dalamnya, mengenal istilah dasar apa itu sin, cos, tangen, kan gitu ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mengembangkan materi kita apabila kita akan mencari nilai sudut di beberapa kuadran. Nah, akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah lebih baiknya kalau kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu supaya tenang, rileks. Mungkin setelah dari pelajaran pertama tadi dan beberapa pelajaran sebelum Bu Ayu begitu ya, sehingga nanti jauh lebih siap untuk menerima pembelajaran matematika. Kira-kira bisa semuanya? Bisa. Silakan bisa dinyamankan duduknya terlebih dahulu. Kita rileks ya. Jadi untuk supaya otak kita juga tenang, mempersiapkan untuk menerima apapun materi yang akan diberikan dalam kondisi yang nyaman. Jadi kita akan merelaksasi diri kita terlebih dahulu untuk manajemen diri kita, persiapan menerima pembelajaran. Di sini Bu Ayu akan memperdengarkan musik ringan gitu ya, supaya kalian bisa siap untuk mengikuti pembelajaran. Sudah nyaman duduknya? Sudah ya, oke. Boleh bersandar di bangkunya. Nah, jadi bersandar dengan nyaman sembari mendengarkan musik rileks yang akan Bu Ayu perdengarkan untuk kalian. Silakan dipejamkan mata kalian perlahan-lahan. Tenangkan diri kalian terlebih dahulu. Lepaskan dulu beban-beban yang ada dalam pikiran kalian. Entah itu terkait masalah di rumah, beban tugas di pelajaran lainnya, masalah dengan teman-teman di sekolah mungkin. Diingat kembali tujuan hadir ke sekolah ini adalah untuk menghimpun ilmu, belajar dengan baik,
kembali ke alam sadar, mengkondisikan diri lebih siap dan nyaman dalam persiapan belajar. Oke, sudah terbangun semua? Sudah ya? Oke, bagaimana kira-kira perasaannya setelah menenangkan diri terlebih dahulu? Ya, lebih apa Mas Widi? Lebih tenang. Apakah dirasa jauh lebih siap untuk menerima pembelajaran? Siap ya. Jadi kadang-kala namanya sekolah pelajaran itu beruntun kan gitu ya. Kadang-kala bisa setelah ketemu matematika ketemu fisika misalkan seperti itu. Nah, jadi kita perlu ada kalanya butuh time ya, waktu untuk menenangkan diri, mengkontrol emosi kita ya, supaya jauh lebih siap menerima pembelajaran di materi berikutnya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Bunga, Cornelia, dan Davino. Oke. Sesuai keterangan ada di sini ya, sakit ya. Oke. Kita doakan semoga teman-temannya yang hari ini tidak hadir karena sakit bisa segera sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali di kelas, gitu ya. Oke. Lalu yang kedua seperti biasa, supaya kita belajar semuanya itu mendapatkan ilmu yang barokah, maka akan lebih baik kalau kita awali dengan berdoa bersama. Minta tolong Mas Budi bisa memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kalau baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, silakan disiapkan untuk alat tulisnya beserta catatannya ya. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba melanjutkan materi terkait trigonometri, nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Metode yang akan Boy gunakan hari ini adalah metode pembelajaran diferensiasi KST. Artinya Boy akan memberikan tayangan video terlebih dahulu ya. Jadi diferensiasi proses. Kalau mungkin selama ini kita lebih sering membaca modulnya, Boy beri PowerPoint-nya atau PDF-nya, atau Boy langsung mengajarkan caranya, kita coba untuk kalian memahami dahulu terlebih dahulu untuk video yang akan Boy tayangkan, gitu ya. Nah, silakan bisa dicermati tayangan video di depan. Sebelumnya Boy akan memberi prolog terlebih dahulu terkait materi ini, gitu ya. Materi sudut-sudut berelasi atau di berbagai kuadran, gitu ya. Yang kedua adalah apa yang akan kita capai pada subtopik ini, yaitu kalian mampu menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut berelasi. Ya, perbandingan trigonometri itu seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ada berapa? Ada berapa? Istilahnya? Berapa? Ada 3, tapi dengan pasangannya berarti ada berapa? Nah, betul sekali. Apa saja yang bisa menyebutkan? Dan ini akan kita arahkan pada sudut-sudut yang berelasi, artinya yang memiliki hubungan di kuadran yang lain, kan gitu. Lalu untuk tujuannya sama ya, jadi siswa kalian diharapkan dapat menentukan nilainya, hasilnya dari sin sekian, kosekan sekian dari sudut-sudut yang berada di kuadran selain 1, gitu ya. Oke. Nah, kalau kemarin tetap kita akan mereview dulu ya materi pekan lalu. Jadi pendahuluannya seperti yang ada di layar ya. Jadi pernahkah kita mencoba mengukur pohon, mengukur gedung dengan ketinggian tertentu tanpa sampai kita harus benar-benar naik ke gedungnya, benar-benar memanjat ke pohonnya.
Tidak perlu seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kegunaan trigonometri itu adalah salah satunya di sini manfaatnya. Ya, jadi kita bisa dibantu lewat alat yang bernama klinometer, kan gitu ya. Jadi alat ini itu bisa digunakan untuk mencari sudut elevasi. Ya, mencari sudut elevasi dari mata pengamat sampai ke tinggi benda yang kita inginkan. Jadi kita bisa mencari tinggi pohon, tinggi tiang bendera mungkin, tinggi gedung tanpa kita harus memanjatnya, kan gitu ya, dengan bantuan konsep trigonometri. Salah satunya alat yang digunakan adalah klinometer, kan gitu ya. Nah, oke. Kalau kita bicara perbandingan trigonometri sesuai materi pekan lalu, kita mengenal istilah ada sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan seperti yang kalian sampaikan tadi. Pintar sekali, masih ingat ya. Nah, lalu kalau dikaitkan dengan sudut-sudut istimewa, kita memang cuma punya sudut istimewa di kuadran 1 ya kemarin ya. Ada berapa sudut istimewa di kuadran 1 kemarin? Ada 5. Berapa saja? Lagi? 30 lagi? Itu adalah sudut-sudut yang di kuadran 1 kan gitu ya. Nilai sudutnya pun kita sudah mencoba melengkapinya pada pekan lalu gitu ya. Sudah lengkap semuanya, sudah ada di catatan kalian pada minggu lalu. Lalu yang akan kita kaitkan dengan minggu ini adalah, nah, sudut-sudut pada kuadran 1 itu punya relasi, punya teman, kan gitu ya, bisa diarahkan pada kuadran selain 1. Bisa terletak pada kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4, kan gitu ya. Nah, masing-masing kuadran ini punya ketentuan masing-masing. Baik itu tandanya, positif negatifnya, ataupun pada pendekatan nilai sudutnya, gitu ya. Jadi ada keterangannya sendiri-sendiri, gitu. Nah, untuk contoh menyelesaikannya, silakan bisa dicermati video yang berikut ini. Nilai trigonometri sudut-sudut mengikuti. Bagian A, zat. Bagian B, cos 210 derajat. Bagian C, tangen 315 derajat. Terlihat ya, Dan sampai bagian belakang. D, sekan 300 derajat. Penyelesaian untuk menjawab soal ini yang harus diingat adalah yang pertama, letak sudut pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius, letak sudut dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran yang pertama dengan sudut 0 sampai 90 derajat, kuadran kedua dengan sudut 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiga dengan sudut 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat dengan sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua yang harus diingat adalah tanda nilai trigonometri di berbagai kuadran. Agar mudah diingat, kalian bisa menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Maksudnya adalah untuk di kuadran pertama semua nilainya adalah positif. Apakah itu sinus, kosinus, dan tangen, itu nilainya positif. Sedangkan di kuadran kedua yang positif adalah nilai sin. Nilai cos dan tangen nilainya negatif. Di kuadran ketiga yang positif adalah nilai tangen. Nilai sin dan cos nilainya negatif. Dan di kuadran keempat yang positif adalah nilai kosinus. Nilai sinus dan tangen adalah negatif. Kita jawab yang bagian A. Sin 135 derajat.
sama dengan, kita lihat dulu letak surutnya. Sudut 135 derajat. Letaknya adalah pada kuadran kedua, yaitu terletak antara 90 sampai 180 derajat. Letak sin 135 di kuadran kedua, kita lihat di kuadran kedua nilai sin adalah positif, maka ini tetap kita tulis sin. Kemudian sudut 135 derajat kita ubah menjadi bentuk penjumlahan atau pengulangan dari dua sudut. Kita ubah 135 derajat menjadi 180 derajat dikurang 45 derajat. Kemudian sama dengan sin, kita ambil pengurangnya adalah 45 derajat. Sin 45 derajat, silakan dilihat tabel trigonometri itu sudut istimewa. Sin 45 derajat sama dengan sekedua angka 2. Jadi nilai sin 135 derajat adalah 1/2 angka 2. Oke, dari penjelasan di video tersebut, Bu Ayu rasa tayangannya cukup jelas penjelasannya, begitu ya. Nah, dengan hal ini maksudnya berelasi itu bagaimana, Bu? Kan gitu ya. Tadi kan judul subtopik kita hari ini adalah nilai sudut berelasi di kuadran 1 sampai 4 kan gitu ya. Nah, yang dinamakan sudut berelasi itu adalah ini, jadi berelasi, berhubungan kan gitu ya. Jadi kita mencari hubungan antara sudut-sudut istimewa di KW kuadran 2 sampai 4 yang akan kita arahkan ke KW 1. Yang akan kita arahkan ke kuadran 1. Seperti ini contohnya 135, dia adalah sudut di kuadran 2, tapi menggunakan rumus pendekatan ya, penjumlahan atau pengurangan seperti yang disampaikan videonya tadi ya, maka bisa kita arahkan pada sin 45, sehingga artinya sudut 135 itu berelasi dengan sudut 45 di kuadran 1 ya. Jadi nilai keempat, nilai sudutnya itu di kuadran itu akan pasti punya relasi di kuadran 1. Makanya kita selalu arahkan pada nilai di kuadran 1 kan gitu ya. Oke, dari tayangan video yang sudah Boy jelaskan di depan ya, maka dengan kata lain cara mencari nilai sudut di kuadran lainnya juga pasti akan sama kan gitu. Kalau di kuadran 2 kita lihat di situ bantuannya adalah 180 min. Berarti kira-kira untuk kuadran 3 yang sudutnya ada di atas 180 atau 180 sampai 270, kira-kira pakai pendekatan bala bantuan apa? Plus. 180 plus, betul sekali. Lalu yang ada di kuadran 4 dengan nilai sudut 270 sampai 360, apa rumus pendekatannya? 360 min. 360 min kan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus-rumus tersebut untuk mendekati, mencari relasinya di kuadran 1 itu berapa. Begitu ya. Oke, untuk memastikan pemahaman kalian, mengukur pemahaman kalian terkait apa yang sudah ditayangkan pada video, maka kita akan mencoba menyelesaikan latihan yang Boy sediakan secara berkelompok. Jadi kita akan melihat kalian saling bekerja sama, ya. Jadi Boy melihat kerjasama kalian saling berelasi dengan teman-temannya yang lainnya, kan gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang Boy berikan. Silakan tanpa terlalu ramai, silakan bisa berputar tempat duduknya untuk bertemu teman-teman kelompoknya. Silakan.
hasil diskusinya, ya, keputusan yang sudah dibuat oleh anggota kelompoknya ke papan tulis, gitu ya. Waktu pengerjaan kalian adalah 20 menit. Oke, silakan nama dan anggota kelompoknya, kelasnya silakan bisa diisikan dulu di bagian depan dari lembar kerjanya. Jangan ada teman yang terlewat, ya. Jika kebetulan ada teman yang tidak hadir karena sakit, boleh ditulis selalu diberi keterangan di belakangnya S. Sakit gitu ya maksudnya. Monggo, kelompoknya Bunga dan kelompoknya Cornelia tadi silakan bisa boleh diberi keterangan. Silakan berdiskusi, waktunya 20 menit sebelum kita mempresentasikan hasil keputusan kelompok masing-masing. Ya kan? Nah, ini sisanya berarti ini tadi ketemu duitnya berapa tadi? Nah, berarti sisanya pasti berapa? Ini siku-siku. Ini siku-siku berapa? 9. No, belum tepat. Oke, kita beri applause untuk teman-teman yang sudah maju untuk nomor 1 dan 2 tadi ya. Sudah berani maju dengan baik, percaya diri dan gitu ya, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. The last one, masalah 3. Nah, kita arahkan dalam bentuk masalah kontekstual, artinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Silakan dibaca untuk masalah 3. Untuk kelompok yang bisa maju untuk poin A, silakan. Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya Mas Dwiki untuk poin A. Berikutnya, silakan spidolnya Mas Dwiki. Berikutnya untuk poin B, soal yang B, silakan dari kelompok mana yang berminat untuk maju ke depan, monggo. Sudah? Oke. Terima kasih. Yang B, silakan. Oke, silakan. Bisa keluar Mbak dari kursinya? Bisa ya, alhamdulillah. Tidak terjepit ya. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, dari jawaban temannya di depan kita cek ya. Jadi arah jarak dari pesawat tersebut ke mata angin timur ya, jadi ke timur maka berjarak 30 derajat. Sedangkan arah pesawat tersebut dari mata angin selatan atau semakin ke arah ke selatan berjarak 150 derajat, begitu ya. Jadi salah satunya ada nilai di kuadran 2, yaitu apabila pesawatnya mengarah ke arah selatan, begitu ya. Nah, oke. Terima kasih untuk kedua kelompok, kita beri applause untuk kedua kelompok yang sudah maju. Oke, ya. Setelah ini kita akan menarik kesimpulan bersama-sama dan jangan lupa untuk lembar kerjanya akan dikumpulkan, begitu ya, untuk nilai diskusi kelompok kalian. Mari kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran kita hari ini, begitu ya.
Bu Ayu akan menyampaikan kesimpulannya bersama-sama dengan kalian. Kalian akan memberikan tambahan di catatannya nanti, begitu ya. Oke, yang pertama, ya, pada kuadran 2, 3, 4 kita bisa menggunakan rumus bala bantuan ya. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Silakan disebutkan pada kuadran 2 rumus relasinya apa tadi? Rumus mendekatkannya 180 min. Lalu yang kuadran 3 kuadran 4 betul, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua terkait tanda nilai sudutnya. Pada kuadran 1 apa nilai tandanya? Semua bernilai Semua positif. Kalau di kuadran 2 sisi dan kosekan. Di kuadran 3 tangan dan kebalikannya kotangan. Next yang kuadran 4 sekan dan kos, kan gitu ya. Oke, untuk kesimpulan yang ketiga, yang terakhir, yaitu apabila kita mencari nilai sudut perbandingan di kuadran 2, 3, 4, maka kita harus menggunakan konsep kotak ajaib ya, yang tadi yang sudah kita lihat bersama-sama di tayangan videonya ya, menyesuaikan letak kuadran beserta nilai sudutnya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini? Semuanya paham? Oke, good. Sebagai tugas ya, sebelum Bu Ayu mengakhiri kegiatan, silakan nanti bisa dilihat pada modul yang Bu Ayu berikan pada halaman 15. Itu bisa dikerjakan, di sana ada 4 nomor, tapi 4 nomornya mana kan gitu ya. Jadi ada A, B, C, D-nya di bawahnya. Dikerjakan dengan baik di rumah dan dikumpulkan minggu depan saat ketemu Bu Ayu lagi di pembelajaran matematika. Oke? Bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup menyenangkan? Oke, adakah yang tidak dipahami dari materi kita hari ini? Tidak ya, semuanya cukup jelas ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran seperti biasa, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Minta tolong Mas Basor untuk memimpin berdoa setelah belajar. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita menurut daya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan masih di materi matematika. Dicoba untuk tugasnya dan silakan bisa bertanya jika ada kendala. Terima kasih. Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Salam, Pak Pitoyo. Ketemu lagi. Nggih. Baik, ini tadi kan sudah kemarin ya sudah selesai proses pembelajarannya. Betul. Kemudian sudah disorting, Oke. sudah kalau saya mengamati sudah bagus. Di mana dalam proses itu Bayu sudah melaksanakan apa saja ya Oh, iya. pembelajarannya, diferensi ya. Ya, diferensiasi dan KSE, Pak Pitoyo. Nah, dari itu kira-kira apa yang didapatkan Bu Ayu setelah melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Oke, jadi yang saya rasakan ketika mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi dan KSE, Ya. itu anak-anak jauh lebih siap ketika menerima pelajaran. Lalu berikutnya sehingga ketika proses relasi ya, koordinasi dengan teman-temannya, itu anak-anak jauh lebih fokus, lalu lebih aktif dan antusias. Saya melihatnya begitu. Berarti bagus ini kelihatannya. Nah, kalau memang sudah luar biasa untuk anak-anak dan gurunya, kira-kira apa tindak lanjut pada akhirnya nanti kalau memang yang dirasakan sudah bagus untuk Bu Ayu? Oke, mungkin saya berusaha untuk mencoba mengaplikasikan ini di pelajaran-pelajaran yang lainnya juga, artinya di materi-materi yang lainnya juga. Jadi karena saya melihat pembelajaran diferensiasi dan KSE ini sebenarnya cukup bagus dan itu sangat memotivasi anak-anak dan menenangkan anak-anak sehingga hasilnya jauh lebih baik. Akan saya coba untuk
senantiasa melakukan diferensiasi dan KSE di materi-materi saya yang lain. Luar biasa Bayu. Baik Bayu, mungkin itu yang bisa saya ambil kesimpulannya dari Bayu yang mana sudah melaksanakan pembelajaran dalam berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional kepada anak. Dan mudah-mudahan itu bisa berjalan di sekolah kita dan ada guru-guru semuanya nih. Ya, amin. Terima kasih Bayu Terima kasih, atas Pak interviewnya pada hari ini untuk coachingnya. Dan saya akhiri langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.